Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa iftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ngaji atau belajar usul fikih dengan membaca, mempelajari, mentaklik kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu hafizallahu taala, dan terakhir kita membahas sampai di halaman berapa? 27 ini ya. Sekarang anwa'ul ilm. Itu ya. Baik, mungkin ana baca dulu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah. Anwa'ul ilmi. Yanqasimul ilmu ila qismaini, daruriyun wa muktasabun. Fal ilmu daruriyyu ma la yaqa'u an nadharin wa istidlalin kal ilmil waqi'i bi ihdal hawasil khamsi wa hiya sam'u wal basaru wal lamsu wasyammu wadh-dhawqu fa innahu bi mujarradil ihsasi biha yahsulul ilmu min ghairi tawaqqufin ala nadharin wastidlalin wa kal ilmi bi anna an-nara tuhriku wa anna al-hajma as-saghira la yumkinu an nudkhila fihi al-hajma al-kabira wa qad yastawi fi hadzal idrakil kabiri wa qad yastawi fi hadzal idraki al-kabiru was-saghiru bihaitsu law du'iya as-saghiru li an yadkhula min ath-thaqbi as-saghiri fil babi la dhahika wa aba li annahu yudriku anna hadha muhalun wa anna al-jismal kabira la yumkinu an yalija fi thaqbi saghir wa amma al-ilmu al-muktasabu fa huwa al-ilmu an-natiju an nadharin wa istidlalin kal ilmi bi anna al-alama hadithun fa innahu wa in kana alaman fa innahu wa in kana ilman fa innahu yatawaqqafu ala an-nadhari wa dalili wa kal ilmi bi anna. Di situ nggak ada hamzahnya ya. Wakal ilmi bi anna, itu bukan bana. Ba hamzah gitu ya. Bi anna majmu'a zawayal mutsallasi yusawi mi'ah wa thamanina darajatan. Fa innahu wa in kana ilman illa annahu mutawaqqifun 'ala an-nadhari wad dalil. Baik, maka di sini beliau mulai membahas pembahasan yang lain. Setelah kita membahas tentang ta'rifat, istilah. Di luar aja nak ya. Di luar aja. Ajan main di luar. Ya. Baik. Maka di sini kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah, tentang istilah. Bahwasanya atau ta'rif, pengertian daripada usul fikih. Dan ta'rif terbagi menjadi dua, ada ta'rif bitarkib, ada ta'rif bil ifrad. Kemudian beliau juga membahas tentang maratibul idrak, tingkatan-tingkatan pengetahuan terhadap sesuatu. Dan itu ada 5. Ya. Atau ya, dan itu ya ada 5. Ilm kemarin belum dibahas, tapi beliau membahasnya mulai dhon, kemudian tengahnya syak, kemudian ada al-waham. Maka di sini beliau kemudian bahas yang paling tinggi, yaitu tentang ilmu. Jadi ini masih dalam pembahasan maratibul idrak, cuma beliau ini agak pisahkan pembahasan ilm dan jahil, dan beliau jadikan satu pembahasan dhon, syak sama waham. Kemarin kita sudah bahas. Nah, al-ilm ini adalah tingkat pengetahuan yang paling tinggi, atau 100% dalam maratibul idrak. Ya, maka beliau mengatakan anwa'ul ilm, dan ilm dalam tingkatan itu ada jenisnya lagi, ada pembagiannya lagi. Makanya beliau di sini mengatakan bahwanya ilmu itu ya tingkatan idrak yang sifatnya ilm itu terbagi menjadi 2, sifatnya dharuri dan sifatnya muktasab. Ya, dharuri dan sifatnya muktasab. Nah, sekarang apa artinya dharuri? Maka beliau terjemahkan tadi, atau beliau artikan, dharuri itu ma la yaqa'u an nadharin wastidlalin, sesuatu pengetahuan
yang terjadi tanpa perlu pada nadhar dan juga istidlal. Tanpa perlu kepada nadhar dan istidlal. Nadhar nanti beliau akan menyampaikan nadhar itu adalah wal fikr fi halil manzur nanti, yaitu memikirkan, merenungi. Tanpa ada harus kita merenungi, berpikir ataupun tanpa ada dalil atau petunjuk khusus. Itu sifatnya ilmu dharuri. Jadi ilmu yang memang orang nggak perlu belajar. Orang nggak perlu apa? Belajar. Itu sudah tahu. Nah, beliau beri contoh ilmu dharuri. Nah, ilmu dharuri contohnya apa? Seperti ilmu yang didapatkan dengan menggunakan hawasul khams. Hawasul khams itu panca indera, ya, panca indera. Misalkan apa? Dari pendengaran, dari apa? Dari penglihatan, dari menyentuh, dari membau, dari merasa mengecap, dari indera perasa. Ya, maka dengan menggunakan ini otomatis kita akan tahu. Ketika kita misalkan lidah kita jilat uyah apa sih bahasa Indonesia? Garam. Jilat garam misalkan. Otomatis apa? Kita akan katakan itu asin. Tanpa kita harus berpikir, ini rasa antara ini enggak perlu, itu sudah tahu kita asin sudah. Itu dharuri, sifatnya dharuri. Ya, makanya beliau mengatakan fa innahu mujarradil ihsas bima biha yahsulul ilm. Hanya dengan menggunakan indera tadi sudah tahu. Sama saja misalkan seperti kita melihat ada api kemudian kita sentuhkan tangan kita akan terasa panas. Maka otomatis kita tahu bahwanya ini bisa membakar dan memberikan dampak panas. Hanya menggunakan apa? Indera kita tanpa perlu berpikir, merenung atau mencari bukti. Mana buktinya? Kan orang kan bodoh sekali masalah api itu panas. Mana buktinya kalau api itu panas? Ya demokno gitu tanganmu. Sentuhkan ya tanganmu ke api. Kan nggak perlu gitu. Nah, ini namanya ilmu dharuri. Ya, ilmu apa? Ilmu dharuri. Ya, makanya dalam nazam disebutkan apa? Wal ilmu in lam yaftakir ila nadhar dharuriyun. Ya. Maka beliau mengatakan. Kemudian, beliau memberikan contoh. Contohnya seperti apa? Kal ilm bi anna nar tuhrik. Contohnya apa? Seperti api itu bisa membakar. Itu kita nggak perlu mana buktinya. Terus atau misalkan coba direnungi, api itu bisa membakar nggak ya? Gitu. Itu nggak perlu seperti itu. Orang sudah tahu secara apa? Secara dharuri istilahnya gitu. Contoh yang lain, wa annal hajma shaghir la yumkinu an nudkhila fihi al hajmal kabir. Seperti sesuatu yang bentuknya kecil atau sesuatu yang kecil tidak mungkin kita masukkan ke dalamnya sesuatu yang lebih besar. Itu sesuatu yang sifatnya dharuri. Ya, sesuatu yang sifatnya apa? Dharuri. Ya. Makanya beliau mengatakan apa? Bihaitsu law du'iya shaghir li an yadkhula min ath-thaqbi shaghir fil babi. Ya, la dhahika wa aba. Ya, li annahu yudriku anna hadza muhal. Ya. Seandainya misalkan kita panggil anak kecil, kemudian kita ada lubang yang kecil gitu ya. Misalkan Haris ini, Haris masuk lewat lubang ini misalkan. Misalkan Haris ini ada kerdus, masukkan seluruh tubuhmu ke dalam kerdus ini. Maka anak itu akan tertawa dan nggak mau, ya nggak mungkin. Maksudnya wadahnya lebih kecil daripada yang diwadahi. Maka ini sifatnya apa? Dharuri. Ya, makanya beliau mengatakan la dhahika wa aba li annahu yudrik anna hadza muhal. Anak kecil pun tahu ini nggak mungkin. Wa annal jisma kabir la yumkinu an yalija min ath-thaqbi shaghir. Tubuh yang besar nggak mungkin bisa masuk dalam lubang yang kecil. Nah, kemudian itu bagian yang pertama dari pada ilmu. Bagian yang kedua daripada ilmu atau jenis yang kedua adalah ilmu muktasab. Ilmu al-muktasab. Nah, maka beliau mendefinisikan apa ilmu muktasab itu? Berarti ilmu muktasab ya lawannya dharuri. Beliau mengatakan fahuwal ilmun natiju an nadharin wastidlal. Yaitu ilmu yang muncul, yang diketahui dari wasilah atau dari sarana berpikir, ya, berpikir dan juga mendatangkan bukti. Ini ilmu muktasab. Jadi perlu bukti, perlu berpikir untuk hal tersebut. Ya, perlu bukti, perlu berpikir untuk hal tersebut.
Contohnya yang lain, beliau buat definisi ya. Sekarang contohnya apa ilmu muktasab? Contohnya ilmu muktasab adalah beliau berikan contoh kal ilmi bi annal alama hadithun. Seperti contoh bahwasanya alam semesta ini terbarui. Alam semesta ini terbarui. Dalam artian selalu bergerak, selalu apa istilahnya ya? Enggak dari awalnya sudah tiba-tiba ada, enggak. Ya, tidak dari awal sudah tiba-tiba ada. Tapi ilmu ini alam semesta ini sesuatu yang terbarui. Ya, atau gampangannya alam semesta ini diciptakan. Bukan dia itu sifatnya azali. Azali itu sudah ada sebelum ada, bukan itu. Tapi ya alam semesta itu diciptakan pasti. Nah, sesuatu yang diciptakan itu pasti hadis. Hadis itu sifatnya dia akan mungkin terbarui dan seterusnya. Dilihat dari mana? Nah, kita akan melihat dari pergerakan-pergerakan dan seterusnya. Dari bukti-bukti. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memerintahkan manusia untuk melihat dari fenomena-fenomena alam. Ya. Melihat pada ini, melihat kepada gunung, ya. Bahkan melihat pada makanan. Falanzuril insanu ila ta'amih, bahkan pada makanannya sendiri atau pada tubuhnya sendiri. Ya. Bal insanu ala nafsi basira. Baik, fa innahu wa in kana ilman, maka kata beliau bahwasanya kita ketahui bahwasanya alam ini tercipta, alam ini terbarui. Meskipun dia ilmu, fa innahu yatawaqqafu ala nadhar wa dalil, tapi dia pasti butuh kepada apa? Butuh kepada pemikiran dan juga bukti. Nggak mungkin ujuk-ujuk orang mengatakan alam semesta ini tercipta. Pasti dia apa? Dia berpikir dulu. Kenapa kok saya mengatakan alam semesta ini tercipta? Diciptakan, tidak menciptakan dirinya sendiri. Ya. Maka itu butuh dalil. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mendorong kita untuk berpikir. Nah, hasil dari berpikir adalah sebuah keyakinan bahwasanya alam semesta ini apa? Diciptakan. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh yang lain, beliau memberikan contoh yang lain. Wa kal ilm bi anna majmu'a zawayal musallath. Pokoknya contoh yang lain, pengetahuan kita terhadap bahwasanya seluruh sisi dari segitiga yusawi mi'ah wa thamanin darajah. Itu adalah 180 derajat. Ya, itu adalah 180 derajat. Ya, baik. Nah, ini sudut ya, mengetahui sudut. Ya, mengetahui apa? Sudut. Ya, maka ini juga perlu berpikir dan lain sebagainya. Baik. Makanya beliau mengatakan fa innahu in kana ilman, pokoknya hal tersebut meskipun dia memang kita katakan ilmu, annahu mutawaqqifun ala nadhar wa dalil. Tapi dia butuh pada berpikir dan bukti. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan nadhar? Apa yang dimaksud dengan istidlal? Apa yang dimaksud dengan dalil? Ya. Nah, maka beliau mengatakan qala an-nadharu wa amma an-nadharu fa huwal fikru fi halil manzuri fihi. Yang dimaksud dengan nadhar, tadi kita tahu bahwa ilmu muktasab adalah al-ilmun natiju an-nadharin wastidlalin. Nah, nadhar itu apa? Nadhar itu adalah berpikir fi halil manzuri fihi, dalam sesuatu yang dia fikirkan. Memikirkan sesuatu yang dia perlu fikirkan. Tujuannya apa? Liwat dia ilal matlub. Ya. Untuk memunculkan atau menghasilkan kepada yang dia inginkan. Apa? Ya pengetahuan terhadap manzur fihi tadi, terhadap yang difikirkan. Ini namanya nadhar. Wa amal istidlal, adapun istidlal fahuwa talabud dalil. Kalau istidlal itu mencari dalil, mencari bukti. Tapi tujuannya sama, liwat dia ilal matlub. Tujuannya sama dengan nadhar. Ya, yaitu apa? Liwat dia ilal matlub, untuk mengarahkan, menghasilkan kepada yang diinginkan. Oleh karenanya beliau menutup famu'ad dan nadhari wal istidlal. Maka tujuan gitu ya. Tujuan daripada nadhar dan istidlal wahidun adalah satu, sama. Tujuannya untuk mengarahkan kepada yang dia inginkan, yang matlub, yaitu apa? Kepada ilmu. Maka gampangnya kalau nadhar ya, kalau nadhar itu adalah i'malu adzihn. Jadi dia
mengerahkan pikirannya. Mengerahkan apa? Pikirannya. Adapun istidlal itu mencari bukti-bukti. Mencari bukti-bukti. Ya. Baik. Maka ini adalah amal yang digunakan untuk mendapatkan apa? Ilmu. Nah, sedangkan dalil, beliau tadi menyinggung dalil. Dalil itu apa? Wa amad dalil fahuwal mursyidu ilal matlub. Salam. Wa amad dalil fahuwal mursyidu ilal matlub li'annahu alamatun alaihi. Nah, dalil itu apa? Ya, Mas Yata. Barakallahu. Oh, ya, Pak. Situ fotokopi ya, Om. Jadi, iya. Namun kalau bawa itu. Duit enggak apa-apa. Enggak pakai ini bisa. Taib. Taib. Sampai dalil ya. Nah, dalil beliau mengatakan wa amad dalil fahuwal mursyidu ilal matlub. Nah, kalau dalil itu yang mengarahkan kepada yang dia cari. Kenapa? Li'annahu, karena dalil itu alamatun alaihi, tandanya kepada yang matlub tadi. Maksudnya gimana sih? Taib. Kalau misalkan kita tanya dalil bahwasanya atau salah satu bukti bahwasanya Allah adalah pencipta alam semesta ini apa? Dari ciptaannya. Nah, itu. Maka kita katakan Allah ini matlub dalam upaya kita berpikir. Allah ini yang disebut dengan al-matlub. Dalam artian dalam proses berpikir kita ini, kita berusaha untuk mencari pencipta kita. Maka mencari pencipta ini adalah tujuan kita, matlub. Maka kita butuh kepada apa? Kepada dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat kauniyah ataupun ayat syar'iyah. Ayat kauniyah ya alam semesta ini. Ya. Makanya Allah Subhanahu menyampaikan wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi ini ada tanda-tanda. Kita berpikir. Dan Allah menyampaikan wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Ya, la tasjudu lisyamsi wal qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di pembahasan usul salasah, pembahasan. Itu pembahasan. Idza qila laka bima arafta rabbaka faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Wa min ayatihi lailu wan naharu min makhluqatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna wa ma bainahunna. Ya, wis hafal usul salasah, Ustaz. Ya. Baik. Nah, maka kita katakan dalil itu adalah itu tadi, alam semesta tadi. Itu mengarahkan kepada iya, kita tahu bahwasanya ada pencipta. Pencipta ini adalah Allah. Pencipta ini adalah Allah. Baik. Makanya di sini beliau mengatakan dalil adalah mursyid ilal matlub. Karena apa? Li'annahu alamatun alaihi. Karena dalil itu adalah petunjuk untuk mengarah kepada yang kita inginkan. Baik. Nah, sekarang beliau membahas maratibul idrok yang paling bawah, yang paling terakhir, yaitu al-jahl. Jahl itu adalah 0% pengetahuan. Kita sudah bahas kemarin, yang paling tinggi ilm. Ya, yang paling tinggi ilm itu 100% pengetahuan. Ya, itu 100% pengetahuan. Ya. Kalau yang bawahnya dhon, kemudian setelahnya syak, kemudian setelahnya waham, kemudian setelahnya jahal. Maka beliau mengatakan jahal. Beliau mengatakan qala wal jahlu al jahlu wa yuqabilul ilmi al jahlu. Ini duduk sana belajar. Wa yuqabilul ilma al jahlu. Dan yuqabil itu berlawanan, berhadapan. Berhadapan dengan ilmu, lawannya adalah al jahlu. Lawannya adalah al jahlu. Nah, kemudian beliau memberikan definisi. Kalau tadi kan ilmunya itu belum didefinisikan kan. Ilmu kan beliau langsung membahasakan bahwanya al ilmu yanqasimu ila qismain. Daruriyun wa muktasab, kan itu belum didefinisikan. Lah, beliau definisikan terakhir. Maka beliau mengatakan fal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'i. Beliau mengatakan ilmu itu mengetahui sesuatu yang diketahui ala ma huwa bihi fil waqi', atas apa yang dia berada padanya. Fil waqi'i dalam faktanya, dalam artian mengetahui sesuatu yang memang sesuatu itu seperti yang dia ketahui. Rata ruwet kalau mengerti. Jadi misalkan gini, kita katakan, kalau misalkan saya pegang ini kertas ini warnanya apa? Putih. Pengetahuan kita bahwanya kertas ini putih. Waqi'nya kertas ini juga putih. Ini namanya ilmu.
Jadi ma'rifatuhu idrakuhu mutabiqun lil waqi'. Jadi pengetahuannya memang sesuai dengan apa? Sesuai dengan faktanya. Itu al-ilmu. Contohnya apa? Kama'rifatin seperti pengetahuan. Annan nar muhriqah wa annal wahid nisul itsnain wa annal alam hadits. Beliau berikan contoh. Contohnya apa? Seperti api itu membakar, sifatnya membakar. Tapi apinya Nabi Ibrahim tidak membakar. Oh ya, ya sudah itu mustathnayat itu ya. Itu sudah pakai kecualian. Kemudian apa? Satu itu setengah dari dua. Dan juga alam semesta ini hadis terperbarui atau terciptakan. Nah, ini semuanya adalah ilmu. Ya, tingkatannya 100%. Tingkatannya 100%. Baik. Makanya kalau misalkan dari sudut pandang usul fikih ada orang yang mengatakan alam semesta tercipta dengan sendirinya, itu bukan ilmu, tapi jahil. Ya. Tapi dia jahil. Jahil. Baik. Wal jahl, beliau mengatakan al jahl contohnya apa? Wal jahl itu idraku syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', mengetahui sesuatu yang tidak sama ala khilaf dengan apa yang dia berada padanya pada fakta realitanya. Misalkan apa? Realitanya dia hitam, tapi yang dia ketahui itu putih. Ini namanya jahil. Ya. Maka idrakuhu mukhalifun lil waqi' itu jahil. Seperti apa? Ka idraki ba'dil falasifah, seperti pengetahuan sebagian ahli filsafat yang tersesat. Anal alam qadim. Alam itu qadim. Qadim itu maksudnya ada sebelum ada. Jadi sebelum ada itu sudah ada. Dalam artian dia tidak tercipta. Dia tidak muncul secara sendiri, tidak tercipta. Dan itu tidak mungkin, muhal, mustahil. Itu mustahil. Baik, ini adalah jahl. Baik. Baik, kemudian beliau membahas tentang pembagian jahl. Nah, sekarang sebagaimana ilmu juga terbagi dua, jahal juga terbagi dua. Ilmu ada dharuri, ada muktasab. Jahal juga terbagi dua. Makanya beliau mengatakan, kama yanqasimul jahlu ila kama sebagaimana yanqasimu terbagi juga al jahlu, kebodohan itu, ila basitin wa murakkab, ya, ada basit ada murakkab. Beliau mengatakan fal jahlul basit an yajhala wa ya'lama annahu jahil wa qila innahu adamul ilmi bi syai' wal jahlul murakkabu an yajhala wa yajhal annahu jahil. Itu murakkab. Jadi kalau basit itu ya jahal, dia nggak tahu. Wa ya'lamu annahu jahil, tapi dia sadar dia nggak tahu. Kalau jahil murakkab apa? Annahu ya jahal wa yajhal annahu jahil. Jadi dia bodoh, tapi dia nggak tahu kalau dia bodoh. Ya kila huwa idraku syai' ala khilafi ma huwa bihil fi waqi'ah. Jadi kalau beliau mengatakan al jahlul basit dan jahl murakkab. Ya, ini ada dua versi pengertian. Versi yang pertama, jahl basit itu dia tidak tahu dan dia mengetahui kalau dia tidak tahu. Itu jahl basit. Masih jahl basit. Dan kalau sudah jahl murakkab dengan sisi yang pertama ini, maka dia tidak tahu. Tapi juga dia tidak sadar kalau dia tidak tahu. Ini jahl murakkab. Ini dari sudut pandang versi pertama. Sudut pandang versi kedua, jahl basit itu apa? Jahl basit itu innahu adamul ilmi bisyai'. Dia nggak tahu sama sekali. Itu jahl basit. Ya, jahl basit. Ya, seperti apa? Seorang ditanya, kemudian dia mengatakan saya tidak tahu. Ini jahl basit, masih basit. Tapi kalau jahl murakkab dari sisi ini, dia adalah jahl. Dia adamu idrak. Ya, adamu idrak syai' ala atau idraku syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Dia mengetahui tapi sangat berbeda. Ketika sesuatu itu haram, kemudian dia menjawab itu halal. Ini jahl murakkab. Maka lebih baik dari jahilun basit daripada jahilun murakkab. Ketika nggak tahu, cukup jawab apa? Tidak tahu.
Ya, bukan dijawab, berusaha menjawab. Makanya para ulama dulu sangat membenci orang itu yang takalluf bil ijabah. Dia berusaha untuk bisa jawab. Ya. Makanya para sebagian salaf mengatakan minal fikhi an ya'lam annahu la ya'lam. Termasuk fikih dia mengetahui kalau dia nggak tahu. Itu termasuk apa? Termasuk fikih. Ini bocil tak bawa ke rumah dulu. Ya, di rumah aja ya, di rumah. Harus main di rumah aja. Jika ganggu masih belajar, masih enggak di rumah aja ya. Ayo Humay, ayo. Ini di bawah rumah, belajar di rumah. Ayo. Tidak boleh masuk ya. Bocil nih. Ngombe ini sambil di selesai kita pembahasan ilmu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, kita lanjut. Nggak ada ya. Lanjut. Ardi, silakan dibaca al-hukmu syar'i. الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق khitabullah al-muta'alliq ya. المتعلق بأفعال المكلفين iktidaan أو تخييرا أو وضعا والمراد بخطاب الله كلامه النفسي الأزلي الذي يدل عليه القرآن والسنة والإجماع وغير ذلك من الأدلة. وأما المكلف فهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب. وعلى هذا فلا يتعلق الخطاب بالصبي ولا المجنون ولا الساهي ولا النائم. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berikutnya beliau membahas pembahasan yang berikutnya sebelum masuk ke pembahasan utama, yaitu tentang apa? Tentang Alkitab atau Al-Quran. Beliau membahas tentang pembagian hukum dari sudut pandang fikih. Pembagian hukum dari sudut pandang apa? Fikih. Ya. Baik, sebelum itu kita coba ke pembahasan sebelumnya tentang marotibul idrak. Kalau misalkan ada yang tanya, apa faedahnya belajar marotibul idrak? Maksudnya, ya, kita ada ilm, ada dhann, ada syak, ada wahm, ada jahal. Apakah ada dampaknya di dalam apa? Di dalam praktek atau di dalam? Ya, ada dampaknya. Dalam beberapa kasus fikih ini dibutuhkan. Dalam kasus fikih ini apa? Dibutuhkan. Ya. Misalkan contohnya apa? Contohnya misalkan contohnya kayak tayamum karena ada wujudil ma, nggak ada air. Ketika safar, kemudian kita boleh tayamum ketika apa? Tidak ada air. Maka para fuqaha menyampaikan, Baik. Kalau misalkan dia pada derajat al-ilm yakin 100% di daerah tempat dia itu tidak ada air, maka dia tidak perlu cari. Itu kalau misalkan ilmu pengetahuan dia sudah mencapai 100%, itu sudah nggak mungkin. Mau cari kemana nggak mungkin. Maka dia nggak perlu cari secara asal. Dia nggak perlu cari secara karena keyakinan dia 100%, idrok dia 100%, nggak ada air. Maka kalau tetap dilakukan, maka ini dia melakukan suatu hal yang sia-sia. Inilah lahun walaib. Wong dia 100% ya.
Tapi kalau misalkan masih ada dhon, saya 98% meyakini nggak ada air, tapi 2% ada kemungkinan, wajib cari di sekitar itu dulu. Karena ada apa? Keyakinan ada air, bukan keyakinan, meskipun apa? Dia kan jatuhnya kan waham kan. Jadi gini, ketika 98 itu mengatakan tidak ada air, tinggal 2% ada air, maka dhon tidak ada air itu besar, yaitu 90%. Itu dhon. Jadi apa namanya? Ketiadaan air itu mencapai dhon, dan keberadaan air itu derajatnya cuma waham. Tapi di situ waham tetap diamalkan. Meskipun biasanya dalam kasus fikih kalau waham itu tidak diamalkan, tapi di sini waham diamalkan. Ketika ada waham, derajatnya waham, ya meskipun nilainya kecil, ketika di kafilahnya itu ada kemungkinan ada air, tetap harus cari di kafilahnya itu, entah tanya orang atau apa. Tapi kalau sudah derajat yakin, sudah nggak perlu cari, sudah ya 100%, nggak ada tersisa sama sekali tentang kemungkinan ada air. Nah, itu salah satu contohnya, dan prakteknya banyak sekali. Prakteknya apa? Banyak sekali. Misalkan contoh yang lain, misalkan dalam masalah keraguan, misalkan dalam masalah puasa, kayak kita mau Ramadan, termasuk yang disunahkan ketika berbuka itu apa? Menyerahkan, ya. Lam tazal ummati fi khairin ma'ajal fitr. Atau kama qala, senantiasa umatku baik selama mereka menyegerakan apa? Berbuka. Para ulama mengatakan, tapi menyegerakan berbuka ini dengan syarat apa? Paling enggak dia yakin atau ghalabatul dzan. Memang sudah waktunya berbuka. Kalau dia mencapai syak, dia syak 50 ini sudah masuk maghrib, tapi 50% enggak yakin. Para ulama mengatakan ini dimakruhkan. Jangan buka sekarang. Kenapa? Karena ada kemungkinan puasamu akan batal. Benar nggak? Kalau misalkan kejadiannya memang ini kan berarti dia kan gambling, ya kan? Dia buka sekarang takjil fitr itu, dia gambling antara ini memang sudah waktunya buka atau ini belum waktunya buka. Maka para ulama melarang, nggak boleh. Tapi kalau sudah ghalabatul dzan atau yakin, silakan menyegerakan berbuka. Misalkan apa? Yakin dengan dia berbukanya ada di pantai dan itu depannya itu matahari. Itu yakin. Kalau ghalabatul dzan misalkan apa? Misalkan dengan mendengar muadzin yang dia yakini bahwanya muadzin itu memang tidak adzan kecuali dari tanda-tanda yang dia ketahui. Nah, ini ghalabatul dzan, enggak mencapai derajat yakin. Jadi ada faedahnya mengetahui apa? Maratibul idrak. Sekarang beliau membahas pembahasan berikutnya. Ini masih muqaddimat fi usul fiqh ya. Hukum syar'i. Ketika beliau mengatakan al-hukmu syar'i, maka tidak termasuk di sini yang non syar'i. Kita tidak sedang membahas hukum yang non syar'i. Misalkan apa? Hukum lughawi. Hukum sifatnya bahasa. Misalkan apa? Fa'il yajibu an yurfa. Wal maf'ulu bihi yajibu an yunsab misalkan. Secara hukum nahwu, secara hukum bahasa, fa'il itu wajib marfu. Maf'ul bihi itu wajib mansub. Ini hukum lughawi, kita nggak membahas itu. Ya, itu kita nggak membahas itu. Tapi kita membahas apa? Hukum syar'i. Maka beliau menukil perkataannya Ibnul Hajib. Iya, perkataannya apa? Ibnul Hajib. Ibnu Hajib al-Maliki rahimahullah ta'ala, beliau memberikan definisi al-hukm syar'i apa? Bi annahu khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Hukum syar'i itu adalah khitabullah. Ya. Khitab berasal dari kata khataba yukhatibu, mukhatabah wa khitab. Khitab berarti apa ya? Apa ya kita bahasakannya? Iya Bobet. Terjemahnya yang enak apa? Pembicaraan yang diarahkan. Pembicaraan yang diarahkan. Khitabullah itu berarti pembicaraannya Allah yang diarahkan kepada suatu. Itu khitab. Ya. Muta'alliq bi af'al mukallafinnya berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf ya balik akil. Taib. Nah, jadi ini adalah apa? Tentang apa? Pembicaraan Allah yang diarahkan, yang dihubungkan dengan perbuatan mukallaf. Dari sisi apa? Dari sisi yang pertama iktidaan,
Iktidha itu artinya permintaan. Iktidha artinya tolab, permintaan. Au takhiran, atau memberi pilihan. Au wad'an, atau wada'. Wada' nanti kita bahasakan satu persatu. Kita akan terjemahkan. Ya, wada' itu apa? Wada' itu gampangannya adalah tanda. Dari pertanda. Maka dari sini kita tahu bahwasanya tidak termasuk kalau dia itu sifatnya khobar. Allah dalam Al-Quran menceritakan sesuatu. Maka ini nggak masuk dalam hukum syar'i. Loh, dia khitabullah. Ya kan? Dia apa? Khitabullah. Dia kan pembicaraan dari Allah kan? Pembicaraan dari Allah. Tapi dia nggak iktidhaan wala takhiran wala wada'an. Dia khobaron. Informasi saja, sekedar informasi saja. Maka dia nggak masuk dalam pembahasan apa? Hukum syar'i. Baik, maka beliau membahas satu persatu di sini. Apa yang dimaksud dengan khitabullah? Nah, beliau coba jelaskan satu persatu. Wal murad bi khitabillahi ta'ala kalamuhun nafsi al-azali. Yang kemarin kita bahas ya. Kalam apa? Kalam nafsi. Ya. Baik. Banyak sekali dari kitab-kitab usul fikih. Banyak sekali dari kitab-kitab usul fikih. Yang khususnya yang bukan mukhtasar ya. Bukan matan-matan semacam waraqat atau apa. Ketika mendefinisikan khitabullah itu mereka pakai kalamullah an-nafsi, kalamun nafsi bahasanya. Karena kita sudah bahas kemarin. Atau di kitab ini juga disebutkan. Hampir semua kitab usul fikih di zaman setelahnya akan bermuara kepada 4 kitab. Kemarin. Dan 4 kitab ini, 2 kitab milik ulama Mu'tazilah, 2 kitab milik ulama imamnya Asy'ariyin, ya, Asy'ariyah. Asy'ari, para ulama Asy'ariyah menulis kitab usul fikih dan memasukkan unsur-unsur akidah untuk mengcounter ulama Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah ini memang dalam tanda kutip ya, musuh bersama. Musuh bersama. Atsari ataupun Asy'ari, musuh bersama. Ya, benar-benar menafikan sifat Allah dan mengundurkan sifat Allah. Ya, maka yang mengcounter adalah Asy'ari, yaitu Imam Al-Haramain dan juga Imam Al-Ghazali. Baik, ulama setelahnya maka mengikuti kitab-kitab ini. Wabil khusus kitab-kitabnya Imam Al-Haramain sama Imam Al-Ghazali. Meskipun sebenarnya juga ada ulama yang lain menulis kitab ya, tapi hampir nggak bermuara ke situ. Tapi sebenarnya dipelajari, misalkan apa? Al-Luma, karyanya Imam Syirazi. Ya, itu juga kitab usul fikih yang bagus juga. Tapi apa namanya, dari segi penataan dan seterusnya memang Al-Burhan dan juga Al-Mustasfa itu bagus. Aku lihat, maka akhirnya apa? Ulama Asy'ariyah dari yang berakidah Asy'ariyah juga memasukkan unsur akidah untuk mengcounter sebenarnya apa? Ulama Mu'tazilah. Di antara yang dimasukkan adalah masalah kalamullah. Ya, kalamun nafsi itu apa? Kalamun nafsi itu sebenarnya ulama Asy'ariyah menulis kalamun nafsi itu untuk menghindari tuduhan bahwasanya kalamullah itu adalah ghairu makhluk. Ya, kalamullah ghairu makhluk bisautihi wa harfihi, dengan suara dan juga hurufnya. Dengan suara dan juga hurufnya. Karena ulama Asy'ariyah ini ya memandang bahwasanya kalamullah ghairu makhluk, tapi sautuhu wa harfuhu makhluqan. Kalamun nafsi itu kalam yang ada dalam zat sesuatu. Ya, kalam yang ada dalam zat dari sesuatu. Tapi kalau sudah ada saut dan juga saut dan juga harf, ini sudah makhluk. Ya, ini juga sudah makhluk. Ini sebenarnya mereka awalnya adalah untuk membantah Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan sama sekali. Kalamullah ya makhluk, ciptaan Allah. Ya, maka dibantah oleh Asy'ari. Enggak, kalamullah ya ghairu makhluk. Kalau kalamullah ghairu makhluk misalkan, bagaimana dengan suara? Wa kalamallahu Musa taklima. Ya, Allah berbicara kepada Musa. Idznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuanada munada. Memanggil, apakah kalamun nafsi bisa memanggil? Misalkan, aku nyeluk satria tapi di dalam batin. Satria noleh enggak? Ya enggak bisa.
Maka ulama syar'i mengatakan, kalamun nafsi yang makhluk. Tapi memang kalau misalkan apa? Sampai ada suara itu makhluk. Suara itu ciptaan. Suara itu apa? Ciptaan. Harf yang dimunculkan juga ciptaan. Ya. Ini akidah ulama syariah. Tapi ini bisa kita counter ya. Kalau saya pribadi memang tidak setuju dengan konsep kalamun nafsi. Saya pribadi gitu ya. Kenapa? Karena zahir dari banyak dalil menunjukkan bahwasanya ketika membicarakan kalamullah itu mutlak, tidak sampai tidak membedakan yang huruf atau yang nafsi atau enggak, mutlak ya. Ketika Allah Subhanahu menyampaikan wa kallamallahu Musa taklima ya, kallamahu rabbuhu ya, idznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Itu semuanya kalau kita lihat tafsir memang Allah langsung berbicara pada Nabi Musa. Tapi pembicaraan ketika itu apakah sifatnya nafsi? Al-mukhatabatu nafsiyah atau mukhatabah ghair nafsiyah? Maksudnya dalam artian langsung berbicara ataukah sama-sama batin? Apa enggak sama? Karena batin enggak bisa dibalas dengan batin, karena batin seorang tidak bisa diketahui. Maka ya pendalaman seperti itu. Makanya bagus sekali apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak. Al-Imam Ibnu Mubarak beliau mengatakan kif haitsu waqaful qaum. Kif haitsu waqafal qaum. Berhentilah di mana para ulama salaf itu berhenti. Ketika engkau mulai mengotak-atik, mendalami sesuatu yang bukan ranahmu, khawatirnya akan terjadi zalal, ketergelinciran. Ya, tergelinciran. Maka zahir dari semua ayat itu enggak ada kalamun nafsi dari mana kita. Berarti kalau kita seperti itu ya kita takawul 'ala Allah bighairi ilm. Kita mengada-adakan sesuatu. Allah tidak pernah menjelaskan konsep kalamun nafsi, Nabi juga tidak, sahabat tidak pernah menjelaskan konsep kalamun nafsi. Makanya tadi kita sampaikan dari mana konsep kalamun nafsi ini. Konsep kalamun nafsi itu dimunculkan ulama Asy'ariyah untuk mengkonter Mu'tazilah yang mengatakan, yang mendebat ulama Asy'ariyah mengatakan bahwasanya bagaimana dengan sautnya, bagaimana dengan harfnya. Apakah huruf itu juga masuk dari sifatullah? Apakah saut itu juga masuk dalam sifatullah? Apakah Allah itu punya saut? Kalau misalkan Allah punya saut, maka itu dengan makhluknya sama. Karena makhluk juga punya saut. Nah, itu kan ya godak-gadik yang luar biasa, ruwet ya. Makanya saya agak lupa sih mengatakan termasuk di antara ulama salaf itu bahwasanya mereka mengatakan ya akidah yang selamat itu adalah akidah wanita-wanita tua yang ada di Khurasan, atau akidah wanita ya kalau nggak salah di Khurasan. Dalam artian akidahnya orang-orang yang fitrah, nggak terlalu berpikir itu tadi, berpikir dengan berpikir kalau nggak ya kita bahasakan itu filsafat gitu ya, filsafat ketuhanan ya, berpikir dengan semacam itu ya. Ya khawatirnya seperti itu. Maka kita cukupkan dengan Al-Quran. Makanya kalau misalkan ditanya, misalkan contoh yang gampang misalkan aina Allah, gampangnya kita jawab dengan Al-Quran ya, amintum man fis sama. sudah selesai. Jadi nggak perlu kita man fis sama, sama fil hudud, fil jihah, fil yamin wa yasar. Berarti Allah dibatasi oleh apa? Ruang dan waktu. Allah dibatasi seperti makhluknya. Ya sudah, pokoknya kita amintum man fis sama, amanah, khalas. Ya sudah, jadi nggak perlu kita seperti itu. Tapi ala kulli hal kita baca apa yang disampaikan oleh musannif, karena ini memang sudah menjadi turunan ilmu yang diwariskan oleh jilun anjil gitu ya. Tapi nggak masalah kita mengkritik dari apa yang ditulis oleh para ulama, dan termasuk tulisan yang bagus mungkin sebagai referensi untuk bantahan terhadap masalah kalamun nafsi cukup panjang lebar tulisannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau menulis kitab judulnya kitab At-Tis'iniyah. 90-an. Karena beliau mengkonter atau membantah hampir sekitar 90 hal yang bertentangan akidah syariah dengan apa yang ingin beliau bantah. Tis'iniyah. Kalau nggak salah diterbitkan ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid. Tis'iniyah. Antum nikmati sampai warak-warak gitu.
Itu panjang sekali wajah lebar ya. Tapi intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Wallahu taala. Ala kulli hal ini intinya apa? Khitabullah itu berarti kalamullah. Ya kan? Makanya tadi kita sampaikan kita gampangannya adalah pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yadullu 'alaihil Qur'an was sunnah wal jima' wa ghairu dzalika min adillah. Yang ini semua ditunjukkan dari sumber primernya yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Itu sumber penggaliannya di sana. Dan ijma' itu dilandasi dari Quran dan sunnah dan seterusnya. Wa ghairu dzalika min adillah. Tapi itu khitabullah. Mukallaf apa? Mukallaf itu beliau katakan al-balighul aqil itu mukallaf. Alladzi balaghatud da'wah wa ta'ahhala lil khitab. Ya, yang sudah capai apa dakwah Islam dan dia siap untuk menerima apa? Menerima khitabullah. Nah, oleh karenanya tidak masuk dari segi sini hayawan ghairu mukallaf. Ya, hayawan apa ghairu mukallaf. Dan masuk dalam sisi ini al-jin. Jin mukallaf. Ya, jin apa? Mukallaf. Ya. Baik. Ya juga tidak termasuk dari sisi ini apa? Makanya beliau mengatakan wa ala hadza fala yata'allaqul khitab bisabi. Kenapa? Karena sabi itu ghairu balik. Sabi itu lamnya belum balik. Nah, enggak masuk di sini. Kita tidak berbicara tentang sabi. Wal majnun tidak pula orang gila. Itu dari sudut pandang usul fikih. Nanti dalam masalah turunannya di masalah fikih ada perincian. Ya. Wala sahi tidak pula orang yang lalai, wala naim tidak pula orang tidur. Itu dari sudut pandang apa? Usul fikih. Wal murad bil iqtida'. Nah, sekarang apa yang dimaksud tadi? Dari sisi iqtida', takhir, wad'an. Murad bil iqtida' at-talab wa huwa talabul fi'li wa talabut tarki. Jadi iqtida' itu mencakup dua hal, talabul fi'li dan talabu tarki. Permintaan untuk mengerjakan dan permintaan untuk meninggalkan. Maka beliau mengatakan wa kullun minhuma yanqasimu ila jazim wa ghairi jazim. Dan iqtida yang talab tadi, talab itu yang talabul fi'l atau talabut tark. Itu terbagi menjadi dua masing-masing. Talabul fi'l ada yang jazim wa ghairi jazim. Talabut tark ada yang jazim wa ghairi jazim. Talabul fi'l kalau jazim namanya wajib. Talabul fi'l kalau dia ghairi jazim namanya sunnah. Talabul fi'l kalau dia talabut tark kalau dia ghairi jazim namanya makruh. Kalau dia jazim namanya haram. Ya, maka kata iqtidaan itu sudah mencakup 4 hukum. Ya, mencakup apa? 4 hukum. Al-hurmah wa sunnah wa nadab ya. Al-hurmah wa nadab, kemudian wal karahah wa tahrim. Sudah mencakup 4 hukum. Tinggal 1 hukum. Apa itu? Ibahah, mubah. Maka mubah dimasukkan melalui ucapan beliau takhiran. Makanya beliau mengatakan wa matakhir fa huwa taswiyah baina janibail fi'l wa tark wa hiya ibahah. Takhir itu persamaan antara dua sisi. Antara sisi melakukan dan sisi tidak melakukan. Jadi tidak bisa dikuatkan. Dia sisi tengah-tengah. Itu namanya ibahah. Ya, namanya apa? Ibahah mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Wa amal wadu' fal muradu bihi ma wadu'a syari'u min sababin aw syartin aw mani'in aw ghairi dzalika mimma sayati tafsiluhu. Ya. Adapun wadu'an ini nanti mencakup hukum tapi yang sifatnya itu bukan hukum yang berhubungan dengan si mukallaf, dalam artian mukallaf itu tidak dibebani dengan hukum tersebut. Ya, mukallaf tidak dibebani dengan hukum tersebut. Ya. Baik. Itu al-wadu'. Wadu' itu bisa menjadi tanda keabsahan, tanda pembatalan itu. Ya. Makanya beliau mengatakan maksudnya dengan wadu' itu mencakup apa saja? Mencakup beberapa hal, sabab. Ya, sabab. Ada juga syarat. Ya, misalkan apa? Asbabul hadath misalkan. Maka sabab ini maksudnya hukum wad'i. Sabab itu maksudnya hukum wad'i. Ya. Syarat itu juga maksudnya hukum wad'i. Baik itu syurutus sihah atau syurutul wujub. Syarat wajib atau syarat sah. Au mani atau mani. Misalkan apa? Misalkan haid wa nifas. Itu disebut mani min sihhati shaum. Ya, penghalang. Au ghairi dzalika atau yang selain itu.
mimma ya'ti tafsiluhu. Seperti apa sihah wal fasad dan seterusnya. Baik. Wa bina'an ala hadza faqad qasama al-usuliyun al-hukm syar'i ila qismain. Oleh karenanya dari sisi penjelasan tadi, pengertian tadi, pokoknya apa namanya maksud dari hukum syar'i itu adalah khitabullahil muta'alliq bi af'al mukallafin iktidaan wa takhiran wa wada'an. Maka ini dari sini terbagi menjadi dua hukum syar'i. Awaluha hukum syar'i taklifi, sifatnya taklifi. Ya, sifatnya apa? Taklifi. Wasaniha, dan keduanya hukum syar'i wadai. Ya, yang nanti akan dijelaskan secara rinci oleh musannif rahimahullah taala. Baik. Ubaid silakan dibaca. الحكم الشرعي التكليفي وهو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف على انتهاء اقتضاء التخيير والاقتضاء يشمل الاحكام التكليفيه الاربعه وهي الايجاب والندب والكراهه والتحريم. واما التخيير فهو يشمل الاباحه فقط. الإيجاب هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما لا يجوز تركه والأمر بالصلاة المفروضة والحج الواجب. والندب هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا غير جازما بأن جوز تركه كالأمر في غسل الجمعة. والكراهة هي خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا غير جازم بأن جوز فعله كالشرب قائما. وخطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما بأن منع من فعله أكل الربا. والإباحة هي ما كان الخطاب فيها غير مقتضٍ شيئا من الفعل والترك بل خير المكلف بينهما كأكل الفاكهة. وهذا بالنسبة لخطاب الله. وأما ما يتعلق به الخطاب وهو فعل العبد فيوصف بأنه واجب أو مندوب أو مكروه أو حرام أو مباح. فالواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه عمدا كصلاة الظهر. والمندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه عمدا كالتسمية قبل الوضوء والطعام. والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله عمدا كالتنفس في الإناء. والحرام هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله عمدا كالتعامل بالربا. والمباح هو ما لا يثاب ولا ما لا ثواب. والمباح هو ما لا ثواب ولا عقاب لا في فعله ولا في تركه فيستوي فيه جانبا الفعل والترك كالطعام والشراب. هذا وللحنفية تقسيمات أخرى حيث يفرق بين الفرض والواجب وبين المكروه تحريما والحرام. Baik. Maka di sini beliau memperinci al-hukmu syar'i at-taklifi. Baik. Sebenarnya perlu kita fahami al-hukmu syar'i at-taklifi ini dilihat dari dua sisi. Dilihat dari dua sisi. Apa faedahnya melihat dari dua sisi? Nanti faedahnya ada dua. Faedahnya adalah dari sisi penamaan, supaya kita bisa membedakan ketika menyebut. Ketika apa? Menyebut. Dari sisi penamaan. Ya, atau dampaknya pada penamaan. Kemudian yang kedua adalah dampak hubungan antara hukum tersebut dengan yang dikaitkan dengannya. Baik, maka hukum taklifi itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi khitabullah. Yang kedua, dari sisi si mukallaf itu sendiri yang dibebani dengan khitab. Baik. Kalau dari sisi khitabullah, maka ketika menyebutnya, kita menyebutnya pakai masdar. Ya. Karena kita menyebutnya hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Maka kita tidak menyebutkan hukum Allah itu adalah al-wajib. Yang wajib bukan. Karena dia bukan sesuatu yang disifati, tapi sesuatu yang membebani, kan gitu. Nah, kita katakan hukum Allah yang ini itu apa hukum Allah namanya?
Kita nggak katakan wajib, kita nggak katakan haramun, kita tidak akan mandubun, tidak. Tapi kita pakai masdar. Maka kita katakan yang wajib kita katakan al-ijab. Yang sunnah kita katakan an-nadab atau sunnah. Ya. Atau an-nadab atau sunnah ya, atau istihbab, bisa bahasa yang terserah lah pakai bahasa apa. Yang mubah kita bukan bahasakan mubah tapi ibahah. Karena dia dampaknya memberikan dampak pada yang lain. Bukan dia yang disifati dengan hukum itu. Tapi dia tempat kemunculan hukum itu, khitabullah. Baik, makanya nanti ketika beliau membahas hukum syar'i, beliau ada bahas dua kan di sini. Ada bahas ijab, ada bahas wajib, ada bahas ibahah dan bahas mubah, gitu ya. Itu supaya kita tahu dari sisi itu. Yang kedua, dari sisi dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan kalau misalkan itu dari sisi khitabullah, maka tidak ada hubungannya dengan pahala atau tidak, atau tentang hukuman, nggak ada hubungannya. Karena secara asal dia adalah sumber munculnya hukum itu. Sumber dari hukumnya, hukum ini. Makanya kalau misalkan kita seorang pengusaha misalkan, seorang pengusaha. Kemudian dia memiliki karyawan, dia punya hak untuk memecat si karyawan itu atau punya hak untuk menaikkan pangkatnya. Tapi apakah mungkin si pengusaha, si jeragan tadi dipecat, disifati dengan dipecat? Enggak mungkin. Wong pemecatan itu muncul dari dia. Nah itu ya, pemecatannya muncul dari dia. Makanya kalau hukum taklifi ketika dihubungkan itu dengan khitabullah, kita katakan dia akan memberikan dampak itu. Tapi memberikan dampak, kenapa bisa hukum itu dimunculkan seperti ini? Makanya nanti dia dilihat dari sisi jazim atau ghairu jazim. Kenapa dimunculkan? Sama seperti pengusaha tadi. Kenapa kok dia pecat? Atau kenapa kok dikasih skor saja? Karena pengusahanya melihat, oh saya pecat karena dia sudah luar biasa. Dia sudah menggelapkan uang perusahaan, misalkan. Dia saya kasih skor karena dia kurang disiplin masuknya. Sering bolong. Tapi nggak sampai merugikan perusahaan secara langsung. Secara nggak langsung ya merugikan, tapi secara langsung nggak. Diskors. Nah kan dilihat dari sisi ini. Dari sebab munculnya hukum itu. Tapi kalau dihubungkan dengan mukallaf, hubungannya adalah tentang dia dihukum atau enggak. Makanya nanti ketika mengartikan apa artinya wujub misalkan, al-ijab apa artinya? Al-ijab adalah talabu al-fi'l jazman atau bil jazm. Permintaan untuk melakukan suatu hal dengan tekanan, jazm, dengan yakin, dengan keharusan. Itu ketika dihubungkan dengan khitabullah. Tapi ketika dihubungkan dengan mukallafnya, ijab itu apa? Ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Ya, makanya ini perlu. Kadang kita baca kitab usul fikih langsung kan diartikan kan. Wajib itu ya ma yusabu ala fa'ili wa yu'aqabu ala tarikihi. Apa haram itu? Yaitu ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kan langsung gitu. Tapi sebenarnya itu ketika melihat dari sisi apa? Mukallafnya. Dari sisi khitabullah, enggak, tadi yang saya jelaskan. Makanya di sini beliau bahas dua-duanya. Nah, makanya ketika beliau membahas dari sisi khitabullah, beliau mengatakan al-ijab. Mengatakan apa? Al-ijab. Al-ijab itu apa? Talabul fi'il minal mukallaf talaban jaziman. Itu ijab. La yajuzu tarkuhu. Maksudnya talaban jaziman la yajuzu tarkuhu. Seperti apa? Beliau contohkan al-amr bis salatil mafruḍah wal hajj al-wajib. Ini ijab. An-nadab contohnya apa? Atau an-nadab apa itu? Talabul fi'il minal mukallaf talaban ghairu jazim. Contohnya apa? Beliau atau yang dimaksud ghairu jazim bi an jawaza tarkahu. Allah memperbolehkan untuk meninggalkan. Allah membolehkan. Seperti contohnya apa? Al-amr bi ghusl jumlah. Perintah untuk mandi Jumat. Nabi SAW menyampaikan. Nabi SAW menyampaikan apa? Kita salaf man tawaddu ayamal jum'ah fabiha wa ni'mat. Wa man kita salah fal ghuslu afdal. Nabi tentu saja mayantiku anil hawa kan ya. Nabi SAW menyampaikan siapa yang wudu bagus, tapi yang mandi lebih utama. Berarti mandi ini bukan sesuatu yang wajib. Karena diminta tapi dia
ghairu jazim. Dia ghairu jazim. Baik, karoha. Apa karoha? Talabu tarkil fi'il minal mukallaf talaban ghairu jazim. Apa talaban ghairu jazim? Jawaza fi'lahu. Masih ada sisi kebolehan untuk melakukan. Seperti apa? Kasyurbi qa'iman. Minum sambil berdiri. Minum sambil apa? Berdiri. Karena dalam beberapa riwayat ya, bahwasanya Nabi Sallam minum sambil berdiri. Ya, hal ini bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin. Nanti bisa kalian lihat tentang masalah hukum minum sambil berdiri, ada di Riyadhus Shalihin. Beliau sebutkan 2 dalil tentang perintah ya, tentang perintah untuk minum sambil duduk, dan juga ada riwayat tentang minum sambil berdiri. Maka dibawa karena makruh. Kemudian apa? Tahrim, keharaman. Keharaman itu apa? Talabut tarkil fi'il minal mukallaf talaban jaziman. Contohnya apa? Akli riba. Allah secara tegas ya. Allah secara tegas wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, jelas. Ibaha apa ibaha? Hiya makanul khitab fiha ghairu muqtadin, ghairu talibin. Ya, syai'an tidak menuntut pada sesuatu. Minal fi'latu aw tark. Tidak menuntut untuk melakukan, juga tidak menuntut untuk meninggalkan. Jadi sawaun gitu loh, sama aja gitu loh. Sama saja, mubah. Bal khayyaral mukallafa bainahuma, atau bisa juga dibaca bal khayyaral mukallafu. Tapi diberi pilihan. Seperti apa? Ka'akil fakihah, makan buah-buahan. Makan buah-buahan. Ya. Nah, ini oleh karena beliau mengantuk apa? Wa hadza binisbah lil khitabillah. Tapi kalau binisbah bi fi'lil mukallaf, maka diberikan sifat. Apa itu? Maka beliau contoh al-wajib. Nah, ketika mengartikan juga beda. Wajib itu apa? Maithabu fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikihi wa yu'aqabu tarikuhu. Ya. Baik. Amdan ya, secara sengaja. Karena kalau tidak sengaja dia masuk ghairu mukallaf ya, atau karena lupa atau apa ya, maka dia tidak yu'aqab. Tidak apa? Tidak yu'aqab. Ya. Baik. Seperti apa? Salat zuhur. Salat zuhur. Orang mengerjakan dikasih pahala. Orang enggak mengerjakan kasih dosa. Al-mandub sekarang. Apa itu? Maithabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu amdan. Ya, beliau kasih amdan ini untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan ghairu mukallaf. Ya. Baik, kata tasmiyah seperti apa contohnya? Tasmiyah qabla wudu atau am. Baca basmalah. Nah, ini sunnah. Ya, orang yang mengerjakan dapat pahala, tidak kerjakan tidak dapat dosa. Makruh maithabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu amdan. Ya, yang meninggalkan dikasih pahala, yang tidak mengerjakan yang mengerjakan tidak dikasih hukuman. Ini makruh. Contohnya Pak, tanafus fil ina. Bernafas dalam makanan. Nabi menyampaikan la yutana. Hadisnya Ibnu Abbas ya, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yutanaffasa fil ina aw yunfakha fihi ya, gitu ya. Nah, ini hadis silsilah juga ya. Di silsilah masih ingat enggak? Silsilah Lipia itu loh. Kan ada ya pelajaran hadis kan itu. Hadisnya Ibnu Abbas ya, Bet. Pernah dengar? Belajar hadis dihafal enggak, Rek? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanafas fil ina wa aw yunfakha fihi. Ya, kan itu hadisnya dalam kitab silsilah. Ya, ada silsilah ada beberapa hadis ya. Termasuk juga ya bulam samillah wa kul bi yamini wa kul bi makruh maithabu ya, makruh haram maithabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu, itu haram. Ya. Seperti apa? Ta'amul biriba. Riba. Mubah apa mubah? La thawaba wal iqab. La fi fi'lihi wa la fi tarki. Enggak ada hukuman juga enggak ada pahala. Ya, enggak ada hukuman juga enggak ada pahala. Seperti apa? To'am, makan. Makanan, syarab dan minuman. Enggak ada hukuman, enggak ada pahala. Sama saja. Hadza indal jumhur maksudnya. Hadza indal jumhur. Walil hanafiyati taksimatun ukhra. Dan para ulama usul Hanafiyah memiliki pembagian yang lain. Lebih agak memperinci mereka. Haitsu farraqu bainal fardhi wal wajib. Mereka membedakan yang mana yang fardu, mana wajib. Ada fardu, ada wajib. Beda.
Menurut Hanifiyah, dalil ada dua. Ada yang qat'i, ada dhonni. Qat'i ada dua. Dhonni ada dua. Nah, tapi enggak kayak ini tambahan aja. Ini ada qat'i tsubut, ada qat'i dalalah, ada dhonni tsubut, dhonni dalalah gitu ya. Nah, menurut Hanifiyah, yang disebut fardu itu yang dalilnya qat'i. Fardu. Salat 5 waktu dan seterusnya. Dhonni itu yang wajib itu yang dalilnya dhonni. Makanya Hanafiyah menganggap witir itu apa? Wajib. Tapi bukan fard, wajib. Kenapa? Dalilnya dhonni. Autiru ya ahlul Quran, fi'il amr. Dalilnya apa? Dhonni. Makanya dia menyebutnya wajib, bukan fard. Hanafiyah seperti itu. Wa bainal makruh tahriman wal haram. Dan juga membedakan, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, ada haram. Tapi istilah ini juga kadang dipakai oleh ulama Syafi'iyah. Makruh tahrim sama haram kadang dipakai ulama Syafi'iyah dalam kitab fikih. Ya, ala kulli hal, maka ada sedikit perincian dalam masalah itu. Baik. Untuk sesi pertama mungkin sampai sini dulu. Kita istirahat mungkin 5 menit ya. Untuk mengembalikan tenggorokan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Kita 9:30 mulai lagi sampai nanti jam 10 mungkin ya. Allah ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik. Wallahu ta'ala alam. Dan mata ini.